Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrinda Rahayu dengan NIM 200421134. Di sini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan 10 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, wilayah dan daerah, serta kebijakan otonomi daerah dengan mata kuliah perencanaan pembangunan. Sasaran pokok sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Konsep pembangunan wilayah dan daerah meliputi dari perencanaan pembangunan sektoral, proyeksi sektoral, penilaian proyek, dan analisis biaya manfaat, di mana terdapat berbagai konsep pembangunan wilayah dan daerah yang berkembang dan diterapkan di Indonesia, seperti antara lain konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya, konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, konsep pengembangan wilayah terpadu, konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus, dan konsep pengembangan wilayah berbasis peningkatan produktivitas unggulan. Konsep pembangunan daerah juga meliputi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, leluasa untuk menentukan rencana pembangunan mereka masing-masing. Implikasi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini terhadap rencana pembangunan daerah yaitu untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah otonom merupakan bagian penting yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia merupakan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah ini memungkinkan daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, dan mendorong dalam memberdayakan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan perlu ada beberapa hal ataupun aspek yang perlu kita perhatikan, meliputi mendukung koordinasi antar pelaku, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam prakteknya, rencana pembangunan nasional ini meliputi rencana pembangunan jangka panjang yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20. Rencana ini mencakup beberapa aspek penting seperti mengembangkan infrastruktur, meningkatkan daya saing, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai materi pertemuan 10 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan otonomi daerah. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.